Halo teman-teman, selamat datang di channel Let's Talk About Film. Di sini kita akan membahas plot atau alur cerita dari berbagai film-film menarik buat kalian semua. Mungkin film-film yang akan kami bahas ini juga bisa jadi referensi film buat kalian yang belum nonton. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasan film kita kali ini. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Ron Stallworth yang diperankan oleh John David Washington yang bekerja sebagai perwira kulit hitam pertama di Departemen Kepolisian Colorado Springs, Colorado. Awalnya, Ron ditugaskan untuk bekerja di ruang dokumen, tetapi di sana ia menghadapi penghinaan rasial dari rekan-rekan kerjanya. Ron kemudian meminta untuk dimutasi sebagai seorang intel, dan ia ditugaskan untuk menyusup ke lokasi rapat umum lokal, di mana pemimpin hak sipil bernama Kwame Ture akan memberikan pidato. Di rapat umum tersebut, Ron juga bertemu dengan seorang wanita bernama Patrice Dumas yang merupakan ketua organisasi mahasiswa kulit hitam di Colorado College. Say what? Saat mengantar Kwame Ture ke hotelnya, Patrice dihentikan oleh petugas patroli bernama Andy Landers, seorang petugas polisi rasis yang korup di kantor Ron. Ia kemudian mengancam Kwame Ture dan menyerang Patrice secara seksual. Get off of me! Let him go, man! Setelah rapat umum, Ron dipindah tugaskan ke divisi intelijen. Saat ia membaca koran, ia menemukan sebuah iklan untuk bergabung dengan Ku Klux Klan. Nah, Ku Klux Klan ini, atau yang disebut dengan The Klan, adalah sebuah kelompok rasis ekstrim di Amerika Serikat. Kelompok ini berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Mereka mendirikan organisasi tersebut dengan maksud untuk berjuang memberantas kaum kulit hitam dan minoritas di Amerika Serikat seperti orang Yahudi, Asia, dan penganut Katolik Roma. Ron kemudian menelpon dan menyamar sebagai orang Amerika Eropa berkulit putih, serta berbicara dengan Walter Bridgway, yaitu ketua Ku Klux Klan dari wilayah Colorado Springs. Ron lalu merekrut rekan kerjanya yang merupakan seorang Yahudi bernama Philip Zimmerman untuk ikut dan menyamar menggantikan dirinya dalam melakukan pertemuan dengan anggota Ku Klux Klan secara pribadi. Philip menghadiri pertemuan tersebut dan bertemu Walter bersama dengan anggota yang sangat ceroboh bernama Felix Kendrickson. Philip juga berbicara dengan anggota lain bernama Ivanhoe yang diam-diam menunjukkan rencana serangan yang akan mereka lakukan. Philip dan Ron masih menjalin hubungan mereka dengan beberapa anggota Ku Klux Klan setempat. Suatu hari, Ron menelpon markas Ku Klux Klan di Louisiana untuk mempercepat keanggotaannya. Ron berbicara dengan seorang pria bernama David Duke atau yang dijuluki Sang Penyihir Agung. Mereka bahkan memulai percakapan yang sangat rutin di telepon. Pria bernama Felix mulai mencurigai Philip sebagai seorang Yahudi, dan ia berencana untuk membuat Philip mengambil uji poligraf sambil menodongkan senjata kepada Philip. Tetapi hal itu gagal karena Ron telah mendengar rencana tersebut melalui alat penyadap yang dipasang ke tubuh Philip. Ron kemudian melempar batu ke jendela rumah keluarga Felix untuk mengalihkan perhatian anggota Ku Klux Klan yang lain. Now keep driving, you black spear chucker piece of shit! Ron mulai berkencan dengan Patrice, tetapi ia tidak memberitahu Patrice bahwa ia adalah seorang perwira polisi, karena dia tahu bahwa Patrice sangat membenci seorang polisi. Ron menyampaikan informasi kepada Komando Investigasi Kriminal Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tentang para anggota Ku Klux Klan yang masih aktif. Dari pertemuan dengan agen FBI itu, Ron juga mengetahui bahwa ada 2 anggota Ku Klux Klan yang menjadi anggota militer yang ditempatkan di markas NORAD. Si pria bernama David Duke mengunjungi Colorado Springs untuk melantik Philip yang menyamar sebagai Ron menjadi anggota Ku Klux Klan. Lalu si Ron yang asli ditugaskan untuk melakukan pengawalan terhadap David Duke. Setelah Philip yang menyamar sebagai Ron dilantik, istri dari Felix yang bernama Connie meninggalkan upacara tersebut untuk memasang bom di rumah Patrice ketika terjadi demonstrasi hak-hak sipil. Ron yang menyadari niat dari si Connie, lalu memberitahu petugas polisi setempat tentang rencana tersebut. Connie mengikuti rencana suaminya Felix. Ia mencoba memasang bom di kotak surat milik Patrice, tetapi bom itu tidak muat di dalam kotak surat tersebut, sehingga ia meninggalkan bom tersebut di bawah mobil milik Patrice.
Ron menghalangi Connie ketika Connie mencoba melarikan diri, tetapi petugas berseragam menahan dan memukul Ron, lalu Ron memberitahu mereka bahwa ia merupakan seorang polisi yang sedang dalam penyamaran. Lalu Felix, Ivanhoe, dan pembuat bom bernama Walker yang telah mengenali Flip dari penyamarannya tiba dan parkir tepat di samping mobil milik Patrice di mana bom yang ditaruh Connie berada. Mereka lalu menyalakan bom tanpa mengetahui di mana Connie menyembunyikannya dan mereka terbunuh dalam ledakan itu. Beberapa saat kemudian, Flip tiba di lokasi kejadian dan membebaskan Ron, lalu si Connie itu ditangkap. Saat merayakan keberhasilan kasus yang ditutup malam itu, Ron memakai mikrofon tersembunyi dan menipu Andy Landers yang sedang mabuk untuk mengungkap tentang serangannya terhadap Patrice, dan dengan pengakuan yang telah direkam tersebut, Andy Landers ditangkap. Ketua Kepolisian Bridges memberi selamat kepada tim atas keberhasilan operasi mereka, tetapi ia memerintahkan kepada mereka untuk mengakhirinya dan merahasiakan semua rincian kasus tersebut dari publik. Saat berkemas, Ron mendapat satu panggilan terakhir dari David Duke. Ron akhirnya memberitahu David Duke bahwa ia adalah seorang pria berkulit hitam. Suatu malam, ketika Patrice dan Ron sedang mendiskusikan masa depan mereka mendengar suara ketukan di pintu, tetapi ketika dilihat, tidak ada orang di sana. Ketika mereka melihat melalui jendela lorong, mereka melihat salib besar yang sedang terbakar dan menyala di sisi bukit yang jauh dan dikelilingi oleh anggota Ku Klux Klan. Film ini lalu ditutup dengan cuplikan demonstrasi Unite the Right tahun 2017 di Charlottesville, Virginia, termasuk adegan supremasi kulit putih, David Duke yang sedang memberikan pidato kepada para peserta, anggota yang menentang demonstrasi tersebut, serta serangan mobil di Charlottesville, dan pernyataan Presiden Donald Trump setelah kejadian. Nah, itu tadi sekilas pembahasan alur cerita film dari kami. Semoga kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk like video ini, dan kalau kalian ingin melihat video-video kami yang lain, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video.